Ya memang connect sih. Iya. Saya jadi connect memang waktu itu. Jadi kalau kita bilang konjak ya kalau di Flores Konjak jadi untuk konjak. Manggarainya Jadi ya, konjak. Flores ya. Jadi konjak. Itu selama 1 tahun saya. Tipsnya itu tadi. Nekanggon deholes, nekanggon ya. Simple saja. Itulah Neka, kita hebatnya orang Manggarai ya gitu. Kami punya slogan Banera Expert siap melayani. Kami juga melayani dengan hati. Yang jelas harga kompetitif, murah. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel TV Magung. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu orang Manggarai yang sangat sukses di tanah rantau gitu ya. Beliau menggeluti sebuah bisnis yang menurut saya ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Ya mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih dengan Om Stevi atau biasanya saya panggil Tuan Guru lah karena profesi Ase Stevi adalah seorang pengajar. Ya boleh dikatakan satu dari antara orang Manggarai yang ada di ibu kota ini yang mengambil profesi sebagai guru. Jadi terima kasih sudah diundang di channel Ase Stevi. Saya juga baru pertama kali ini diwawancara mengenai ya pekerjaan, terus pengalaman di tanah rantau di ibu kota. Jadi terima kasih sudah mengundang. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Karolus, nama panjang Karolus Kantur, biasa dipanggil Karol. Jadi ya mungkin beda lah nama di kampung, nama di kota gitu biar sedikit keren gitu. Jadi saya berasal dari Kole Satermese, Kole Satermese dan dibesarkan di Ruteng gitu. Mulai dari SD dulu saya di Ruteng, di Lempe. Oh, di Lempe. Sampai pada akhirnya dulu saya ngerantau. Saya ngerantau itu di tahun 2000, kalau nggak 2000 udah 99 lah itu. 2000 berarti 2000. Sekarang sudah 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun lebih. Wow. Jadi sudah sangat lama ya. Iya, jadi saya dulu pertama kali ngerantau itu mengikuti teman-teman. Jadi waktu zaman kita dulu setelah lulus sekolah SMA itu yang paling dominan orang itu ke Jogja dulu pilihannya, orientasi pilihan teman-teman itu karena dulu di mata teman-teman itu Jogja itu adalah kota pelajar gitu, kota pelajar. Ya? Jadi kita bilang waktu itu wah keren gitu karena kota pelajar itu. Akhirnya kita rame-rame ke sana. Hampir berapa persen dari angkatan kita dulu ke Jogja. Ke Jogja. Kita kuliah di Jogja. Jadi saya dulu kuliah di Jogja. Ambil jurusan apa kayak? Saya ambil jurusannya dulu ekonomi. Ekonomi manajemen dulu saya. Keuangan itu dari tahun 2000 sampai 2004. 2004 akhir saya mencoba meneruskan untuk meraih cita-cita saya itu karena menurut dosen saya dulu 90% itu peredaran uang di Indonesia itu adanya di Jakarta, di ibu kota. Jadi saya berpikir, waduh, itu sebegitu besar peredaran uang di Indonesia itu ada di Jakarta. Seandainya saya juga berada di Jakarta, paling tidak ya? Saya kecipratan gitu dari sekian persen, ya berapa persen lah, 0, sekian persen. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk mendapat atau lebih cepat untuk meraih cita-cita kita itu ya harus suka tantangan gitu dan menjalankan apabila karena saya basicnya orang manajemen dan dominasi yang kita dapat itu kan tentang bisnis usaha. Jadi disarankan waktu itu sebelum ke Jakarta kata dosen saya ya kalau bisa usahanya itu melakukan usaha yang belum orang lain lakukan. Peluang besar itu ya. Jadi karena menjadi sebuah peluang besar gitu. Akhirnya saya coba waktu itu tahun 2004 akhir itu bertepatan dengan bencana alam tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh. Tuh, jadi waktu itu
sampai di Jakarta sih memang ketemu dengan ACKE Manggarai. Jadi kita itu ya dari daerah, paling tidak ketika kita datang ke atau ngerantau di kota, yang pertama kita cari kan pasti keluarga gitu. Karena ya maklum lah, namanya datang dari daerah itu ya pasti belum mengenal apapun gitu di kota. Jadi waktu itu tahun 2004 itu Jakarta sih belum semaju sekarang, belum seramai sekarang. Dari infrastruktur, terus teknologinya dulu masih jauh ya, masih pakai HP yang jimbot ya, jimbot yang besar, yang memiliki HP waktu itu ya paling 1-2 orang lah ya. Orang yang sudah bekerja dan punya penghasilan yang besar. Jadi kalau kita yang baru datang waktu itu, kalau mau telepon atau mau apa pasti numpang di teman yang punya HP. Pasti itu sudah pasti. Jadi waktu itu teknologinya juga belum maju semaju sekarang. Jadi kalaupun kita ngelamar kerja, ya sekarang kan untuk bagaimana cara tulis surat lamaran yang baik dan benar seperti itu gampang dengan lihat di internet. Kalau dulu tuh beli kertas folio, catat sendiri, terus tulis, salah tulis ganti lagi, tulis lagi, huruf tidak bagus ganti lagi. Itu baru itu pengalaman yang menarik antara zaman kita dulu sama zaman sekarang ya, itu perbedaannya. Sekarang apa-apa lebih mudah untuk mengingin tahu sesuatu yang belum kita ketahui, dengan bantuan teknologi dengan mudah kita dapat gitu. Jadi perbedaan dulu dan sekarang itu, dulu ya untuk mencapai sesuatu ya butuh perjuangan. Ya, saya masih ingat dulu orang berangkat kerja itu bagaimana dia itu harus mengejar angkot, terus sampai di tempat tujuan juga atau di dalam angkot juga berdesak-desakan sama orang, terus belum lagi macet Jakarta zaman-zaman dulu. Jadi itulah perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu perihal dulu awal-awal saya datang ke Jakarta secara pribadi ya, dan gambaran apa yang saya alami ya, saya rasa gambarannya tidak ada beda jauh dengan teman-teman ya ACKE, khususnya Manggarai atau Flores pada umumnya itu yang ngerantau ke Jakarta gitu. Ya begitulah proses waktu ya secara pribadi saya datang dari Manggarai menuju Jakarta. Iya, baik. Kayak salah satu orang yang saya inspirasi lah, tokoh-tokoh inspirasi atau boleh katakan nih yang perlu dicontoh ya, karena kayak itu memiliki cara apa ya yang lain gitu. Kalau orang datang ke sini kan seperti saya mungkin jadi guru lah dan lain sebagainya, tapi kayak menggeluti sebuah bisnis gitu. Itu yang membuat saya, orang Manggarai bisnis itu kayaknya tanda kutip jarang sekali gitu ya. Apalagi di tanah rantau. Apalagi di tanah rantau. Dan kayak menurut saya nih satu hal yang, atau salah satu orang yang bergelut di bidang itu dan sekarang sudah sukses. Gitu belum ya. Sukses sih, belum. Tapi sudah sukses gitu lah. Ya gitu ya. Oke, mungkin bisa dicerita kayak bagaimana KAI melihat peluang ini, atau mungkin KAI terjun ke dunia bisnis gitu ya. Mungkin bisa dicerita kenapa demikian? Sebenarnya sih tidak ucuk-ucuk langsung jadi boleh dikatakan apa yang sekarang saya geluti sih bukan bisnis sih sebenarnya. Sebenarnya ini satu, memanfaatkan kesempatan sih sebenarnya, atau memanfaatkan peluang, dan sekarang masih dalam tahap proses menuju sesuatu apa yang selama ini saya impikan gitu. Jadi sebenarnya begini, memang sih kalau apa yang saya usahakan sekarang itu memang jadi rintisan gitu. Jadi rintisan, jadi untuk mewujudkan pesan dari dosen saya. Jadi ketika kamu di Jakarta dan kamu mau berusaha ya, itu harus menjalankan usaha yang belum dilakukan oleh orang lain. Dan waktu itu kebetulan kan sebenarnya sih ini bukan ekspedisi sih sebenarnya, tapi ini jasa pengiriman barang gitu. Jadi dulu pada awalnya saya menjalankan usaha ini itu karena kebutuhan. Jadi dulu saya pribadi itu mengalami kesulitan ketika saya mau mengirim barang dari Jakarta ke Manggarai, ke Flores. Itu harus ke Tanah Abang atau ke Senen, atau dulu yang paling ini gampang dulu Kota Tua.
Kota tua ya. Iya, pengiriman kereta api via Surabaya, dari Surabaya baru ke Flores gitu. Jadi waktu itu saya mengamati kok agak susah gitu kita ketika kirim, ya? kita mau kirim barang gitu, dimana barang yang kita mau kirim kan butuhnya cepat. Kalau kita pakai pesawat biayanya mahal. Kalau dulu mungkin yang ada dulu JNE belum ada, JNT belum ada, adanya dulu kantor pos gitu. Jadi kita kalau pakai kantor pos ya belum tentu juga cepat, harganya mahal gitu. Kalau kita melakukan misalnya usaha dagang dari Jakarta, mau suplai barang dari Jakarta ke Flores, itu kesulitannya di pengiriman. Betul sekali. Jadi dari apa yang saya alami itu, saya membacanya, ini menjadi sebuah peluang besar. Akhirnya waktu itu kita diskusi atau mengumpulkan beberapa teman lah, sekitar waktu itu 6 orang gitu. Dalam diskusi itu kita mendiskusikan kira-kira peluang atau potensi apa. Jadi kita kaum muda itu untuk mengimbangin kemajuan teknologi atau memanfaatkan peluang atau kesulitan yang dialami oleh keluarga dari Flores khususnya ya yang ada di Jakarta itu kita manfaatin jadikan sebuah peluang usaha itu apa. Nah akhirnya waktu itu saya coba memanfaatkan apa yang saya alami gitu. Bagaimana kalau ngerintis usaha untuk pengiriman barang, jasa pengiriman barang ya kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu saya mencoba mengajukan kredit. Kalau kita kan ya modalnya kan modal nekat gitu atau modal nekat. bukan artinya kita punya atau kita kaya dari turunan gitu kan, bukan, tapi karena usaha dari hasil gaji, dari hasil kerja dengan orang. Jadi berkat kerja keras itu atau keuletan saya juga sih waktu itu saya mengumpulkan waktu itu bisa kredit truk waktu itu. Truk waktu itu saya awalnya itu mobil box itu daya muatnya sih kecil ya, tapi ya karena keterbatasan pengalaman ya benar-benar menjalanin ini dengan terbatas dalam artian tidak punya pengalaman, keahlian dalam hal pengiriman atau ekspedisi dalam hal pengiriman barang. Benar-benar saya kerja itu otodidak sih, modal nekat tadi belajar dari secara alami gitu. Kalau kirim barang begini terus begini. Dan ketika itu saya berhasil mengajukan kredit truknya, dan memulainya waktu itu saya belajar mulai dari yang terkecil sampai mulai dari promosi di media sosial. Waktu itu kan sudah media sosial, Facebook sudah ada, tapi WhatsApp waktu itu belum semudah sekarang gitu, semudah sekarang. Yang ada waktu itu cuman Facebook. Jadi saya modal untuk mengiklankan itu lewat Facebook waktu itu. Jadi dan awalnya sih memang agak susah. Namanya juga rintisan gitu ya, Om Stevi. Jadi namanya rintisan itu butuh perjuangan. Paling tidak itu saya dulu 1 tahun saya bolak-balik ngikutin truk kayak kenek jadinya. Jadi ya memang kenek sih. Saya jadi kenek memang waktu itu. Jadi kalau kita bilang konjak ya kalau di Flores, jadi konjak. Jadi konjak. Jadi konjak. Itu selama 1 tahun saya jadi konjak. Jadi kenapa saya harus aktif langsung dan saya sendiri yang menjadi konjaknya itu saya belajar belajar lapangan itu. Saya ukur dari sini sampai Surabaya itu berapa kilometer. Terus biayanya juga ya, kos yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dikeluarkan itu berapa dan untuk apa saja, mulai dari solar, terus buat dan lain sebagainya. Ketika melakukan pelanggaran di jalan itu pelanggarannya apa, biayanya berapa, titik-titik yang rawan ditilang polisi. Karena zaman waktu itu tol panjang belum ada, masih lewat jalur masih lewat jalur reguler. Itu tolnya itu Cikampek, keluar Cikampek lewat bawah baru masuk tol Cirebon sampai Semarang, baru naik tol Semarang keluar lagi, masih lewat Pantura, Pantai Utara. Dan itu butuh kerja keras. Dan ya begitulah.
namanya juga kerja gitu. Jadi namanya juga kerja. Okay, baik. Dan gitu. sekarang sudah, menurut saya ini sudah besar sekali ya. Belum Karena ya. Sudah Targetnya masih tinggi. Ya? Targetnya masih tinggi. Intinya sudah meranjak naik begitu ya. Paling tidak saya sudah mendapat gambaran, oh ternyata kalau usaha seperti ini begini manajemennya. Saya sekarang berusaha menerapkan dalam usaha ini sistem manajemen yang pas gitu, yang pas sesuai bidangnya. Paling tidak dulu saya punya semangat itu, ini kan bukan ekspedisi, tapi saya punya cita-cita menjadikan ekspedisi seperti pengusaha-pengusaha ekspedisi di Surabaya. Ya tidak mesti harus mengikuti jejak mereka, paling tidak mengikuti mereka ya. Bukan bersaing juga, bukan. Karena saya tidak belum punya kemampuan untuk bersaing. Paling tidak mengikuti. Siapa tahu suatu waktu kan tercapai. Namanya juga cita-cita gitu kan. Gitu Tuan Guru. Dari namanya ini, namanya kan Banera Express ya. Oh iya, Banera Express. Kenapa namanya itu Banera Express? Jadi sebelum Banera itu dulu namanya GL ya. Ya, GL Express. GL itu diambil dari, kebetulan di belakang rumah saya itu ada bukit gitu. Bukit namanya Gololawis. Itu Gololawis itu ketika kita ada di atas puncak Gololawis itu, seluruh Satermese itu kita bisa lihat. Kelihatan ya? Bisa kelihatan seluruh Satermese, mulai dari gunung sampai pantai, sampai laut, itu bisa kelihatan. Makanya saya ini bisa menjadi daya tarik lah, maksudnya punya nilai jual. Karena di kampung saya Gololawis ini sudah menjadi sebuah ikon gitu, sebuah bukit yang kalau kita mengunjungi bukit itu ya jadi view kemana-mananya tertarik. Dan emang jarang sih orang yang naik. Cuman ada dulu keluarga, mereka mau mengajak keluarga-keluarga di Manggarai itu untuk berkemah atau camping di atasnya. Itu bagus juga sih gitu. Jadi itu makanya saya kasih nama usaha jasa pengiriman barang itu GL. Tetapi kesininya yang mengenal GL kan cuma kampung saya. Jadi sementara tujuan jasa pengiriman ini kan seluruh Manggarai. Jadi kira-kira apa gitu. Dan waktu itu saya terinspirasi dari nama-nama Oto di sana ya, ada yang Sinar Lembor, Sinar Jaya atau apalah yang lain, pokoknya Sinar. Jadi saya mau menerjemahkan Sinar itu ke bahasa Manggarai. Ke bahasa Manggarai. Jadi Sinar yang lebih ke, sampai saya waktu itu WA Kereng ini, karena dia kan seniman, Kereng Paskalis Bagus waktu itu saya coba WA. Kayak kira-kira Sinar itu gue Manggarainya apa gitu. Akhirnya, saya juga nggak tahu itu. Keren Paskalis itu tidak memberi jawaban yang ini gitu. Akhirnya saya bilang Sinar saya coba sharing dengan teman-teman juga. Kira-kira itu Sinar itu untuk dikasihkan menjadikan sebuah nama usaha ekspedisi itu apa gitu. Misalnya kalau di Manggarai kan ada Sinar Lembor, terus Sinar Jaya dan lain-lain itu, toko Sinar Jaya. Saya bilang, cobalah kalau sinar itu kan cahaya. Cahaya itu kan bahasa Manggarainya kan nera. Nera. Nah, dan yang membawa, artinya nera itu kan membawa terang, membawa terang itu di mana ACKM Manggarai di Jakarta itu mengalami kesulitan untuk mengirim barang. Akhirnya dengan kehadiran kita itu kita membawa sesuatu yang mudah, itu kemudahan gitu. Artinya kan nera. Terus yang membawa itu saya, jadi dengan saya membawa terang gitu, jadi Banera namanya. Kira-kira gitu yang dulu yang susah kirim barang ke Manggarai. Jadi Banera gitu, jadi Banera namanya. Jadi akhirnya namanya itu Banera Express. Banera gitu ya? Express, iya. Siap, oke. Sekarang beroperasi sekitar Manggarai saja atau mungkin sudah buka cabang gitu? Semenjak kita ada 2 unit truk, sekarang sudah ada 2 unit truk, satu yang kecil, satu yang besar ya. Itu jadi kita sudah buka rute baru. Kupang juga sudah kita terima. Kupang sudah ada bagi untuk Flores. Orang-orang Kupang mungkin ya. Bisa yang ada di Jakarta boleh. Ini terus, kirim barangnya lewat Banera Express. Flores
kita sampai Larantuka, sampai ujung Flores. Larantuka juga ada. Tapi kalau ada barang yang sampai ke Alor, Adonara, Lembata, kita terima juga, diteruskan dengan kerjasama dengan pihak perahu atau ekspedisi yang ada di Larantuka untuk meneruskan pengirimannya. Nah, terus rencana bulan depan April kita buka jalur Sumba. Jadi Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya ya kalau tidak salah itu kita juga buka jalur baru. Sudah melingkup NTT lah. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke pelosok NTT. Ya, saya berdoa supaya itu bisa sukses ya. Amin. Oke Om, motivasi Om atau kayak bisa buka ini itu apa sih sebenarnya? Motivasi saya jadi begini. Dulu waktu saya aktif kerja ya, sebelum terjun ke dunia usaha, saya kerja dulu sama orang Korea. Jadi perusahaan asing Korea, untuk lebih ke jasa sih sebenarnya, jasa konsultan. Jadi saya dulu lebih ke melayani investor asing dalam hal untuk mengurus izin-izin sebelum mereka memulai usahanya di Indonesia. Ya, jadi lebih melayani investor asing gitu. Dan saya dulu nongkrongnya itu di BKPM. BKPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Artinya itu pintu instansi pemerintah di mana para investor itu masuk ke Indonesia lewat mereka. Jadi segala regulasi dana dan perizinan itu kan lewat dari BKPM, dari sana. Nah, yang memotivasi saya itu ketika saya ke pelayan di sana, customer service-nya, di sana kan kita harus menunjukkan KTP. Ketika itu customer service-nya lihat KTP, orang Flores ya? Emang kenapa orang Flores? Kamu hebat gitu. Satu di antara sekian orang Flores itu yang mengurus di BKPM gitu. Paling kan kalau yang datang ke sini ya paling pengacara, notaris. Tapi kan pengacara juga jarang, notarisnya juga jarang. Jadi hanya kamu itu orang Flores yang saya lihat itu yang sering datang ke sini. Jadi saya jadi malu. Emang kenapa begitu ya? Yang tahu saya orang Flores di Jakarta itu kebanyakan jadi security, buruh pabrik gitu kan. Terus guru sedikit, pengacara sedikit. Yang paling banyak kayak itu. Kalau nggak jaga lahan kosong ya security. Gitu. Jadi aduh kok di mata orang ini kok orang Flores itu sangat rendah gitu. Tapi kan itu namanya pekerjaan yang penting halal kan semuanya mulia gitu. Tapi cara dia menyampaikan bahwa saya dari Flores kerja gini kamu beruntung, tapi saya saya pribadi juga nggak terima gitu, tidak terima gitu saya dengan ucapan orang saya tidak terima. Benar. Akhirnya semenjak saat itu saya memotivasi diri saya bahwa saya harus menunjukkan ke orang ini bahwa kami orang Flores itu tidak seperti yang Anda pikirkan gitu, bahwa kami orang Flores itu bukan orang rendah di mata kalian, bahwa kami juga punya daya saing. Ya buktinya saya kerja di perusahaan asing. Terus saya juga di perusahaan asing itu jadi HRD juga. Terus membawahi sekitar hampir 58 cabang seluruh Indonesia. Itu saya mampu. Berarti apa yang Anda katakan itu ya tidak benar gitu. Bahwa kami orang Flores itu ya punya daya saing dan punya kelebihan juga. Ya buktinya saya sudah survei beberapa tempat itu. Ketika ada orang Flores lamar pekerjaan di suatu tempat, pasti yang prioritas diterima ya mereka orang Flores. Karena apa? Satu, semangat kerjanya tinggi. Ya walaupun dengan keterbatasan sih masalah apa ya? Kalau kita dengan orang-orang sini itu dalam hal wawasan sih itu kelemahan kita gitu. Atau kalau daya saing sih oke, semangat kerja oke gitu. Ya mungkin latar belakang pendidikan kita itu kan ya nggak semaju di Pulau Jawa gitu. Tapi apa salahnya ya kalau kita bersaing, ya nggak gitu. Itu motivasi saya itu yang pertama. Terus yang kedua motivasi saya itu saya mau mengangkat ya martabat keluarga lah yang paling penting ya, karena saya latar belakang keluarga saya itu kan keluarga petani lah. Ya kebetulan di kampung saya itu petaninya sedikit, lebih ke kerajinan sih sebenarnya kalau kampung saya. Kalau kampung saya itu kan Kole itu kan ya tempat
produksi parang ya. yang berhubungan sama besi-besi lah. Besi-besi, Itu ya. bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya kan lebih ke kerajinan tenun gitu. Tenun deh. Ya, saya juga ya. mau mengangkat martabat keluarga, terus kampung saya juga, bahwa kami orang Kole juga ya punya nama gitu, artinya punya kemampuan juga untuk di kota di ibu kota negara ini punya daya mampu untuk bersaing gitu. Itu motivasi saya. Jadi biar ya mudah-mudahan di mata keluarga saya atau sekampung saya itu ya apa yang saya berikan itu ya tidak dalam wujud materi gitu kan, ya paling tidak saya berbuat sesuatu untuk mengangkat nama baik kampung itu motivasi saya. Terus yang ketiga, motivasi saya paling tidak dengan saya begini ya mulai dari keluarga saya juga mengikuti jejak saya gitu. Kalau saya punya prinsip dalam doa saya ya, Tuhan jadikanlah saya energi positif buat orang sekitar. Paling tidak dengan kehadiran saya orang itu bisa bahagia, orang itu bisa tersenyum gitu. Itu motivasi saya. Kira-kira seperti itu. Motivasinya luar biasa. Ada 3 poin di situ tadi ya, luar biasa. Oke, ini yang satu lagi. Tantangannya kayak dalam menggeluti usaha Banera Express ini. Tantangan sebenarnya sih, kalau saya kan orang manajemen ya. Kalau bagi saya sih persoalan atau masalah apapun itu bukan tantangan sih bagi saya. Itu bagian dari proses pekerjaan itu. Karena problem-problem atau masalah-masalah yang kita hadapi di bidang ini paling tidak komplain dari customer. Ya itu kita kemas dalam manajemen. Kalau saya selalu menerapkan manajemen konflik. Kenapa saya menyampaikan atau saya bilang tidak ada tantangan? Karena apa? Kadang kita orang mau berbisnis atau mau usaha selalu membicarakan ketakutan di depan. Nanti takut ini, takut itu. Jadinya nggak jadi. Jadi gitu. Semua orang punya konsep, punya rencana, punya cita-cita, tetapi untuk memulainya itu selalu gagal. Karena apa gagal? Ya karena itu tadi mengedepankan ketakutan atau yang tadi nanti tantangannya begini, takutnya gini. Kenapa saya bilang saya memegang prinsip tidak ada tantangan dalam segala memulai usaha. Karena kita punya manajemen. Punya manajemen yang baik. Manajemen. Jadi apabila persoalan masalah itu kita kemas dalam sebuah manajemennya, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, terus kenapa saya tidak bilang tidak ada tantangan? Ya biar orang, kalau misalnya saya jadikan rintisan, jadi orang-orang di belakang saya itu tidak punya ketakutan. Gitu. Itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, share kepada teman-teman itu bahwa usaha itu tidak ada tantangan atau tidak ada masalah. Semuanya baik-baik asal kita tekun, ulet. Kalau goet ditet manggarai neka ngonde holes, neka menjengse ya itu pasti akan jadi makna yang luar biasa. Itu untuk biar kita selalu semangat. Gitu. Karena kalau kita bilang nanti kamu begini begitu, jadi kita menyampaikan kepada orang itu ketakutan. Jadi orangnya nggak akan mulai. Jadi kapan orang akan maju kalau kita mengancam gitu? Mending kita kasih semangat aja. Gitu. Kayak punya motivasi nggak untuk kami yang anak muda ini untuk motivasi bisa sama seperti kayak nanti jadi orang sukses gitu ya? Jadi begini, ketika kita mendapat sesuatu roti enak lah boleh dikatakan, jangan makan sendiri, berbagi-bagi. Itu yang paling penting. Artinya ketika kamu mendapat sesuatu yang baik, berbagi-bagilah. Jadi ilmu itu jangan disimpan, dan ketika kita tidak ada di dunia atau tidak kuat lagi, jadi kita bawa sendiri ilmunya. Paling tidak kita bagi. Bagi apapun, baik yang buruk, pengalaman yang buruk maupun pengalaman yang baik itu dibagi. Jangan simpan sendiri. Karena ketika kita berbagi, ya mau orang itu menerapkan atau mengikutinya atau dibuang sama dia, ya itu urusan dia. Paling tidak itu kita selalu berbagi. Karena apa? Dengan kita berbagi itu pasti segala sesuatu akan menjadi mudah. Itu sih motivasi atau hal yang perlu saya bagikan kepada teman-teman yang memulai. Gitu. Lalu yang berikut, tips untuk KAIB untuk bisa sukses seperti KAIB.
Ya itu tadi. Apa tipsnya? Tipsnya itu tadi. Neka ngonde holes, neka ya. Simpel saja. Itulah Neka kita hebatnya orang Manggarai ya gitu. Kita Okay. punya peribahasa yang sangat banyak. Iya, betul. Itu. Neka ngonde holes, neka menjenghese. Karena apa? Ya kembali lagi ke kalau kita ngonde holes menjenghese ya jadi rezekinya keduluan diambil orang. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi hilangkan kebiasaan kita orang Manggarai atau bukan orang Manggarai lah, orang Flores pada umumnya. Flores, ya. Kalau saya dulu begini kerja sama orang Korea, ini korek api, ini rokok. Bagaimana nih korek api menjadi rokok? Iya. Di situ butuh kreatif, Iya, kreatif. terus inisiatif. Kalau kita orang Manggarai kasih satu pekerjaan, mulai dari ini pekerjaan ini dikasih sampai menjadi sebuah hasil, itu harus ditata, harus begini, harus begitu, harus dibimbing. Nah itu kebiasaan itu harus dihilangkan. Kita harus punya daya berpikir maju. Oh ya, sepakat. Terus yang kedua kreatif dan inisiatif. Kalau kita Inisiatif. itu kebiasaan di TP, tunggu diperintah, Tunggu tunggu diperintah. disuruh. Nah, itu kebiasaan. Jadi dia nggak maju-maju ya? Nggak maju-maju. Itu tips-tips dari saya. Oke. Jadi inisiatif, kreatif, terus berpikir maju. Oke, berpikir maju. Itu Ya. sangat penting. Dan yang paling penting, Inovasi kreatif ya. ya, dan yang paling penting, apabila Anda ingin besar, menjadi besar, berpikir dan bergaullah dengan orang-orang besar. Oke. Dalam tanda Bergaul kutip dengan ya, orang. dalam Siap, tanda paham, kutip, ya. Siap. berpikir maju tadi, Ya. terus berpikir dan bergaul itu jangan sampai ya dengan siapapun bergaul iya, tetapi yang bermanfaat. Ya, bersyukur juga kalau kita bergaul yang orang yang menurut kita ini orang punya ilmu dan sudah. ilmunya harus dicontoh. Itu sih itu aja dari saya Ya. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir mungkin ya. Iya. Terkait durasi ya. Durasi benar. Mungkin kayak bisa promosi atau menyampaikan bagi ACKE Manggarai atau orang-orang Flores atau NTT. Orang-orang NTT yang belum tahu tentang Banera Express, silakan kayak untuk menyampaikan Banera Express. Ya, terima kasih Guru sekalian promosi Ya, Banera ya, Express. ya. Jadi kami punya slogan Banera Express siap melayani. Kami juga melayani dengan hati. Yang jelas harga kompetitif, murah. Juga kami menjaga semua barang yang dikirim oleh customer itu menjaga sampai tempat tujuan dengan aman. Ya, jadi kami melayani dengan aman, nyaman. Yang jelas kalau kita berbicara melayani dengan hati itu kan pasti kita menjaga segala sesuatu yang dimiliki oleh customer itu ya dengan hati juga gitu. Itu promosi dari saya, dan Banera Express juga melayani seluruh daerah di NTT mulai dari baratnya Flores sampai ujung timurnya Flores, yaitu Larantuka, terus Kupang ya? 5 kota. Kupang itu timur 5 kota. Tadi ada Kupang, Soe, Malaka, Atambua dan Belu. 5 kota. Kalau Floresnya mulai dari Labuan Bajo, Lembo, Ruteng, Borong, Bejawa, Nagekeo, Ende, Maumere dan Larantuka. Bisa juga sampai Lembata, dan mulai bulan depan mungkin akhir bulan ini juga kita mulai memperluas sampai Pulau Sumba. Iya, sampai Pulau Sumba. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Seandainya nih, saya punya barang di Tangerang, saya tinggal di Tangerang. Terus ini kan di Ciledug ya. Iya. Kantornya pusatnya ini di Ciledug. Saya punya barang di Tangerang. Terus itu bagaimana? Apakah saya antar ke sini atau banderanya ke sana atau bagaimana? Jadi untuk dalam hal pelayanan ya, pelayanan kita ada pick up, jemput barang itu. Tetap kita juga mengenakan biaya jemput, itu sesuai jarak, sesuai jarak dari tempat pool kita. Itu satu. Terus kita juga melayani apabila customer itu mengirim barang elektronik. Jadi kita juga melayani untuk palet, bikin palet untuk nyaman, biar barangnya itu aman gitu, tidak rusak dan lain-lain gitu. Atau kita juga packing, misalnya kayak sofa. Terus motor-motor baru, misalnya ada kirim unit motor baru, kita juga packing juga, gitu. Itu pelayanan yang kita sediakan. Gitu. Siap. Oke, baik.
itu tadi pembicaraan kami, saya dengan Kak Ekarow, salah satu pengusaha di bidang jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Flores, ke Kupang, dan sebentar lagi Sumba. buka di Sumba. Gitu ya. Sumba. Jadi bagi ACKE, orang Manggarai atau orang Kupang atau orang Sumba yang punya barang yang ada di Jakarta, di Surabaya atau di Bandung, yang mau kirim ke kampungnya, boleh menghubungi Ekarow, Banera ya, Express. Banera Express. Mungkin boleh sebut nomor handphonenya apa? Bisa di WA 0811 91 34 999 999. Oke, baik, terima Iya. kasih. Itu nomor kontak dari Banera Express. Oke, baik. Semoga pembicaraan kami itu bisa memotivasi AC-AC semua atau orang Manggarai yang sampai sekarang belum menentukan masa depannya ya. Semoga ini berguna untuk siapapun yang menonton video ini sehingga bisa sukses bersama Kak Khairul juga. Oke, itu saja Amin. yang kami bicarakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Yuk. sudah mau Terima berbicara kasih. atau Yuk. bagi-bagi tips dengan kami.